Kita bukan orang yang doom scroll gitu lah. Iya, bukan yang kalau di CMS itu kan kita kalau misalnya kelar sekolah langsung lanjut mandi kegiatan asrama. Kalau di rumah kan biasanya kita pulang sekolah doom scrolling gitu kan. Jadi agak membuat saya wah ini emang bener-bener produktif banget gitu. Berlian itu kan dibentuk dengan tekanan-tekanan kan di inti bumi. Nah, itu sama halnya dengan insan cendekia magnets. Wow. Nah, jadi di CMS ini kita diberi tekanan, maksudnya itu bukan untuk menekan atau menjatuhkan kita, tapi itu menjadikan kita menjadi sebuah berlian yang dimana ditanam pelajaran-pelajaran hidup lah. Seperti memaafkan sesama kita, contohnya Umar nih. Umar, banyak banget lah pokoknya. Terus adab dan lain-lain lah, pokoknya banyak banget. Ya pengen wujudin cita-cita sih, pengen jadi pebisnis lah insyaallah. Bisnis yang mungkin juga membawa nilai-nilai yang diajarin sama ICMS dari sini juga, kayak misalkan dari sisi cara bersikap atau religinya, jadi kayak menjaga akhlaknya gitulah sebagai pebisnis juga. Halo teman-temannya. Halo semua, nama aku Naren, aku kelas 12 SMA. Halo semua, aku Arafi. Aku dari kelas 12 juga temennya ini. Halo, aku Umar dari kelas 12, temennya ini. Halo. Tahu? Oh, nggak tahu. Kenalin, nama aku Muhammad Noval Aprilian dari kelas 12 juga, yang dimana ya pasti teman-teman mereka juga. Yang kebetulan asal aku dari Bekasi. Ya, alhamdulillah udah. Alhamdulillah udah. Sedih sih ya. Sedih, Cukup berkesan ya. Sangat berkesan senang. juga. Campur aduk lah kayak campur. Oh, iya. Yang dimana kita bakal ninggalin lingkungan ngobrol kita, lingkungan belajar kita yang kita ciptakan secara harmonis gitu ya kan? Iya. Ya kan, Aren? Terus kita ini ninggalin. belajar ini. Kita juga pasti kangen sama guru-guru juga, Iya. sama pembina asrama di sini tuh. Sama aku enggak? Enggak. Oh, enggak. Kirain. Waduh, kita tuh sebenarnya beda-beda ya terkait excited kita tuh. Ada yang semangat belajar kayak Bang Arafi. Bang Arafi semangat belajar kan? Kalau aku semangat akan lingkungan kampus, kayak semangat ingin gabung gitu ke organisasi biar memperbanyak relasi. Kalau Bang Umar gimana, Bang Umar? Kalau dari aku sendiri sih mungkin aku bakal fokus ke pendidikan dulu, terus mencari pengalaman dari magang lewat kampus gitu kan. Kan katanya experience lumayan seru ya, jadi saya lumayan tertarik di bagian situ. Aku juga fokus sama pendidikan dulu sih, kayak mungkin nyari kampus dulu sama ya sama. Kalau dunia luar sih mungkin kayak, kan aku sebagai orang yang introvert nih. Nah mungkin untuk lingkungan yang baru aku belum bisa buat berkenalan dengan langsung kenalan semua gitu, dengan ini satu ini terus ngobrol baiknya, karena kita masih membekas di teman kayak Umar nih. Aku masih selalu ngobrol sama Umar dan aku belum bisa nih berkenalan orang baru karena emang lingkungannya baru gitu. Ya kalau dari aku sih ya pasti bakal ngerasain culture shock ya. Soalnya kan dari lingkungan boarding itu dimana kita cuman kenalan sama di satu lingkungan, gak ke lingkungan yang lain. Misalnya kita temenan dari orang Bekasi nggak sampai Jakarta kan, cuman di daerah Bekasinya doang. Kalau di boarding kayak gitu. Jadi jadi takutnya jadi mahasiswa itu pergaulan bebasnya, yang takutnya kita nggak bisa kontrol. Terus malah ikutin arah ya Bang Umar ya. nggak bisa keluar. Aku sih paling juga sama sih, kayak Bawaannya sih nggak bisa keluar. takut sama misalkan interaksi sama orang-orang baru gitu misalkan, karena kan memang aku sendiri juga baru pertama kali boarding, jadi kayak baru merasakan atmosfer kayak bergaul sama orang-orang baru juga, jadi kayak masih harus perlu mungkin ada adaptasi lagi kalau di luar kayak gitu. Kalau saya bener kata Noval, saya lebih condong ke arah takut ke arah pergaulan bebasnya, karena
dengan kagetnya situasi dan takutnya terbawa arus oleh teman-teman, saya jadi tidak bisa menjaga amanah dari orang tua gitu. Tapi insya Allah kita ikan salmon ya? Iya. Melawan arah. Izin. Kalau aku sih mungkin niatnya pengennya ikut mungkin ekskul yang non akademik kayak misalkan olahraga ataupun ya olahraga lah gitu, buat ya mungkin nyari-nyari kegiatan lain di luar belajar di kampus gitu lah, biar sekalian refreshing juga. Ketua BEM. Aduh. Rektor. Langsung ke situ. OB. Wajar sih. Wajar apa? Bukan teknik cilok. Wajar apa? Apa banget jangan gitu dong. Bercanda. Kalau aku paling dari ya BEM sih. Karena pengen banget. Oh, dia tukang cilok. Kalau saya Karena sih, sama rektor siapa tahu dikasih kerja gitu. kalau aku sih lebih ke arah nge-explore ini, nyoba-nyoba magang gitu sih. Lebih ke tertarik ke arah dunia kerja, soalnya gimana cara lingkungannya gitu-gitu, biar nanti kita pas udah lulus udah terbiasa kita sama dunia kerja. Kalau aku sih mau mulainya dari yang kecil dulu, kayak Cilok. himpunan mahasiswa gitu. Ada yang mungkin kayak yang olahraga, yang bela negara. Ya pokoknya mulai dari yang kecil dulu sampai yang ke atas. Sampai ya pokoknya menyesuaikan. Kalau aku sih mungkin jenuhnya awalnya karena terlalu padat, misalkan kayak mandinya juga harus, misalkan mandi kita harus cepet, makan juga cepet, terus sholat tepat waktu, bangun juga pagi-pagi kan biasanya jam 3 atau setengah 4 gitu pagi buat tahajud. Terus tapi bersyukurnya itu alhamdulillahnya mungkin di rumah juga karena udah terbiasa di sini dibikin kayak gitu, jadi di rumah alhamdulillah jadi terbiasa dan jadi kayak enjoy aja gitu lah, nikmatin gitu. Ya jadinya kita dilatih untuk disiplin gitu ya, bener untuk banget. kayak misalnya kita dikasih suatu tekanan yang sangat tidak enak lah. Nah kita bisa jadi seseorang yang adaptif. Terakhir katanya ini ya, kamu pernah cerita katanya aduh sering banget tahajud di sini. Iya. Alhamdulillah masih. Nah, tapi itu lain dulu nih. Kalau dari saya sendiri, saya lebih ke arah belajar nggak ngeremehin hal kecil. Wah ini CMS the best banget, dari mulai kita bangun tidur kan, ngeberesin itu kamar. Soalnya dari dulu tuh saya setiap bangun kamar tuh pasti mintanya mbak, gitu. Kalau sekarang tuh bawaannya kalau bangun tidur set papi. Hal kecil ya. Hal kecil tuh salah satu contohnya. Soalnya Ya. yang bikin jatuh bukan batu gede, batu kecil. Batu kecil. Gitu loh. Kalau aku paling biasanya kan sebelum aku masuk sini, setelah aku melaksanakan sholat itu aku langsung kabur karena aku mikirnya udahlah zikir doang, doa doang paling bisa lantar. Nah terus akhirnya setelah aku di sini melakukan aktivitas itu aku bawa ke rumah dan itu menjadi rutinitas dan memperbaiki hal-hal yang sebelumnya aku lakukan. Jadi gitu. Mungkin kalau dari aku, kalau apa yang diajarin di CMS itu yang penting adalah bagaimana cara kita berinteraksi sama orang baru, terus kayak ya berakhlak, misalkan kayak berakhlak baik gitu, biar bersikap baik juga, sama menghargai waktu, sama juga disiplinnya sih. Ya. Kalau aku mungkin lebih menekankan lagi budaya 5S-nya yang aku terapkan di sini ke dunia luarnya lagi, dunia mahasiswanya, biar aku bisa dianggap baik lah istilahnya. First impression-nya baik ya? Iya. Nah, kalau mungkin tempat dulu boleh? Noval? Oh iya. Aku penasaran dari Noval loh ya. Kalau dari aku sih nilai yang didapat pasti religi nomor 1 ya. Soalnya kan sekolah kita mengutamakan akhlak. Terus sholatnya dijaga. Nice. Nah dari situ kan kalau misalnya kita di sekolah negeri entahlah ya dimanapun, kita kan suka lupa sholat. Nah di ICMS ini kita diajarkan untuk disiplin ya, sholat tepat waktu kan, nggak di akhir gitu. Nah dari situ itu yang pertama. Yang kedua itu interaksi yang pasti 5S itu sangat ditekanin di sini.
kita harus saling sapa, salam, sopan dan santun. Sopan dan santun ya Mar. Bener, akhlak tuh. Nah, kalau Bang Umar gimana kalau menurut Bang Umar? Kalau dari saya sih, masalahnya udah disebutin semuanya, soalnya nanya nih. Paling, Udah tutup aja mic-nya. Iya nih, gue udah ambil semua jadi bingung. Paling nilai yang paling saya ambil tuh, saya cuma kepikiran satu sih, satu kata, disiplin. Karena bener-bener di CMS tuh segalanya diatur, bukan diatur secara paksa ya, diatur secara waktu gitu. Jadi waktu kita tuh diisi dengan hal-hal yang produktif. Jadi kayak Mandi. time is money, nah kayak gitu. Kita bukan orang yang doom scroll gitu Iya, ya. bukan yang kalau di CMS tuh kan kita kalau misalnya kelar sekolah langsung lanjut mandi kegiatan asrama. Kalau di rumah kan biasanya kita pulang sekolah dan scrolling gitu kan. Jadi agak membuat saya wah ini emang bener-bener produktif banget gitu. Mungkin kalau dari aku momen harunya kayak apa ya? Misalkan di sini tuh teman-temannya tuh kayak apa? Misalkan awalnya kita ketemu gitu, misalnya kayak mungkin kita belum lihat kayak masih lihat dari luarnya lah. Terus akhirnya karena kita tinggal bareng terus kadang ya dari awal kegiatan bareng terus, jadi kita bisa tahu dari dalamnya juga. Nah terus jadinya tuh bisa jadi saling mendukung gitu karena adanya ikatan karena adanya hubungan kayak gitu, jadi ada bisa rasa saling mendukung. Nah itu harunya kayak gitu sih. Kalau serunya itu bisa bareng-bareng terus dari kegiatan dari sekolah, terus main, terus juga kegiatan-kegiatan ubudiyah atau kayak kegiatan agama gitulah. Terus sama kalau misalkan kita di kamar gitu biasa mungkin ngobrol-ngobrol dulu, cerita-cerita dulu. Nah itu seru sih, itu serunya. Mungkin kalau dari momen haru, kayaknya kalau dari kita kan, kalau aku sendiri mungkin dari perspektif aku itu manusia nggak mungkin luput dari kesalahan. Nah pasti dari kita pernah ngelakuin kesalahan dan itu berdampak ke kayak pembina asrama, guru-guru, dan itu kayak membuat sakit hati guru-guru juga. Nah itu kayak berdampak ke kita, aduh kenapa kita ngelakuin ini, kita nyesel ngelakuin ini, dan akhirnya kita memperbaiki diri juga. Nah lalu untuk momen serunya mungkin lebih spesifik aku pengen nyebut kita pernah jalan-jalan bareng tuh keluar ramean sama guru sama pembina asrama, dibimbing seru-seruan. Bahkan kayak ada satu momen kita satu kelas tuh foto box di 6 isinya tuh 13 orang satu foto. Nah itu seru banget, serius parah banget. Nah kalau Bang Umar apa? Bang Umar terus saya dari tadi, perasaan umurnya sama kita nih ya. Iya. Nah kalau dari saya sih momen harinya tuh nggak tahu tuh, setiap kita lagi kesusahan atau apa, saya kayak ngerasain setiap teman-teman tuh mungkin karena tinggal bersama terus 24 jam, rasa empati yang dikasih sama temen ke saya tuh berbeda-beda dan itu benar-benar tulus gitu dibanding di sekolah lain yang ketemunya cuma 12 jam gitu kan. Saya ngerasa kayak wah mereka emang tulus banget, terus itu membuat saya kayak ini benar-benar terharu gitu sama temen-temen di sini yang nggak memandang apapun, kalau misalnya salah dibenerin walaupun emang mungkin agak sakit kata-kata, tapi itu jujur dan bikin kita improve gitu buat kedepannya. Kalau momen seru sih, kita tuh kan nggak mungkin nggak tahu ulang tahun temen kita kan. Nah, setiap ulang tahun tuh ada aja tuh habis sholat tiba-tiba dikerombolin gendong terus dilempar ke kolam renang. Kecuali dia nggak kuat diangkat. Nggak tahu deh, saya giliran saya ulang tahun didiemin banget ya, parah banget emang. Air yang nyamperin. Nah mungkin, dan contoh ya itu ya. Nah itu mungkin dari saya sih. Kalau dari Novel apa? Kalau dari momen haru sih saya haru lihat Umar mulu tiap hari. Itu setuju, sepakat. Agak, tapi oke. Tapi ya. Jadi momen harunya tuh rasanya tuh pas udah di akhir-akhir gitu. Atau ini kayak dari SMP gitu ya, pasti kita bakal berpisah dengan orang lama dan pasti akan bertemu dengan orang baru. People kemana? Yang dimana kita pasti bakal susah dong untuk berpisah sama orang lama. Yang dimana itu menciptakan rasa haru di dalam hati saya sendiri. Jadi nggak bakal nih lihat muka Umar lagi nih. Ngeliat, aduh, apa tidak kasihan kalian? Sedih nggak sih Mas? Dan untuk bagian serunya, mungkin karena ICMS nih banyak ngadain event. Kayak
17-an, Classmate. mosaik, classmate, dan juga kayak homestay, magnetic tuh yang lomba. Kacau itu. Mantep lah pokoknya. Ya seperti itu sih. Oke. Spesifik nih. Spesifik. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin langsung aja nih, orangnya ada di sini. Ini namanya ya Umar. Nah, Aku enggak. ini salah satunya aja. Salah satunya aja kalau menurut versiku. Karena Umar tuh kalau menurut aku dia orangnya baik, terus jujur juga, terus juga dia orangnya tuh lucu gitu. Kayak apa ya? Kalau di kamar tuh misalkan atau lagi main, dia suka bikin ketawa gitu, kayak misalkan kayak cuma bercanda sedikit tapi ketawanya bisa kayak bareng-bareng gitu, maksudnya kayak langsung ketawa gitulah gitu. Kayak lucu banget lah orangnya. Lu lucu nih sekarang juga. Kalau aku mungkin udah pasti bukan Umar. Nah, setelah itu pasti Nopal. Karena coba lihat, kapan lagi nemu temen paling keren? Sih. Nggak usah gitu dong. Jangan gitu. Malu dong ya. Mana temennya? Ya. Oh ini. Kan Nopal udah sering banget nemenin. Karena kalau misal jajan kamar saya jajanin. Terus kalau misal ada pernah dapat ini langganan banget Krispy Kreme tuh donat. Enak banget. Siapa? Nomor. Oh. Harus spesifik ya? Iya. Saya nggak punya orang spesifik sih, soalnya setiap orang tuh saya anggap berharga karena kayak karena gimana ya, walaupun Jadi aku lebih berharga mas. dengerin dulu mas. Oh iya. Jadi walaupun aku nggak dekat, misalnya salah satu di sini, aku kayak bisa tetap ngerasain hal positif yang bisa aku dapat gitu, karena kan kita 3 tahun bareng. Jadi aku itu anggap itu ada hal berharga yang bisa aku dapat dari dia, dan aku menjadikan semua orang sebagai pelajaran aku yang bisa aku ambil dari pengalaman gitu. Mungkin agak ambigu ya, tapi gitu deh. Kalau aku udah tahu lah pasti siapa ya. Kucu. Jadi ya orang spesial yang udah nemenin 3 tahun. Ya sebenarnya semuanya. Ya sama Pet. Sebenarnya semuanya. Karena kita itu sama semuanya, sama rata. Waduh. Jadi buat semua teman angkatan aku itu, aduh, mereka tuh saling dorong-dorongan ketika kita kayak lagi susah, kayak ngedorong harus tetap bangkit, semangat gitu. Nggak ada yang saling menjatuhkan tuh, Tuh. Ketahuan bohong. Ya gitulah pokoknya. Kayak kita sering berbagi makanan. Yang kadang-kadang ada yang introvert juga tetap diajak ikut makan walaupun kita nggak terlalu dekat. Kayak contohnya Arafi nih sering ngajak aku makan dia. Ujung-ujungnya ketahuan. Baik banget emang nih Arafi, aduh asih. Menurut saya SMS itu membangun saya menjadi orang yang lebih apa ya, bisa lebih percaya diri gitu lah. Karena saya tuh orangnya memang introvert, misalkan dari rumah itu memang orangnya tidak apa ya, nggak bisa berinteraksi dengan orang itu secara baik gitu. Komunikasi juga nggak baik ya. Terus di sini juga saya akhirnya bisa pelan-pelan belajar bagaimana cara interaksi dengan orang lain, terus cara bersikap, cara berkomunikasi dengan orang lain gitu. Ya, itu gitulah. Dan juga belajar untuk disiplin gitu di CMS juga. Kalau aku mungkin bisa membangun sisi karakter yang lebih religius dibanding sebelumnya, karena memang jujur-jujuran saya kadang-kadang bolong-bolong kalau sholat dulu. Tapi setelah masuk sini saya akhirnya bisa memperbaiki karakter saya itu untuk untuk membangun pilar-pilar agama itu, yaitu sholat. Umar. Kalau dari saya kan, kalau Priskas nilai religi. Kalau saya sendiri sih spesifik ke berani speak up sih. Soalnya ada salah satu orang yang ngajarin saya jangan suka ngendem-ngendem hal. Kalau misalnya ada yang mau sampaikan aja gitu. Secara nggak langsung dia ngomongnya kayak gitu. Siapa tuh? Spill dong. Ngomong nih. Tuh. Dan itu lumayan ngaruh sih. Soalnya selama
mungkin di awal-awal lingkungan CMS sih saya ngerasanya biasa aja gitu kan, nilai agama saya naik. Tapi kayak ada satu sisi hal yang saya ngerasa ngganjel, apa ya? Kok saya masih ngerasa kurang gitu, masih suka VT gitu-gitu. Akhirnya tiba-tiba dateng kebenaran. Masa gitu, dapat. Jadi dia kayak nyampain hal kayak berani speak up gitu, jangan suka dipendam. Kalau nggak suka bilang gitu. Nah mungkin saya dari situ kayak, wah ini nih yang saya cari nih gitu. Mungkin lanjut. Novel. Yang pasti berlian itu kan dibentuk dengan tekanan-tekanan kan di inti bumi. Nah itu sama halnya dengan insan cendekia magnet. Wow. Nah jadi di CMS ini kita diberi tekanan, maksudnya itu bukan untuk menekan atau menjatuhkan kita, tapi itu menjadikan kita menjadi sebuah berlian yang dimana ditanam pelajaran-pelajaran hidup lah, seperti memaafkan sesama kita, contohnya Umar nih, aduh, banyak banget lah pokoknya. Terus adab dan lain-lain lah, pokoknya banyak banget. Bisa ditulis itu kayaknya satu bab satu lebih tebal dari ini kan? Ini buku ini banyak. Oh, iya. Kalau aku mungkin dari sisi religiusnya, kayak harus sholat tepat waktu, terus menjaga menjaga sholat lah, sama hal-hal agama yang diajarin di sini kayak doanya, wiridnya juga gitu. Apa tadi? Ya religius juga sih, sama kayak Naren, tapi kayaknya beda deh. Mungkin dari soal moral aja deh. Kayak misal aku harus sopan sama yang lebih tua, itu kan udah pasti tuh. Nah, terus kita sikapnya juga. Ya, misal aku salim sama Umar yang lebih tua berapa tahunnya, space 3 tahun lah misal kayak gini. Harusnya Umar masih ada brewok kan di jauh rumah. Iya, podcast soalnya. Nah gitu mungkin dari aku. Dari saya sih pastinya nilai religius, sholat 4 waktu, mengaji, jangan Tepat waktu. sholat tepat waktu. Oh, tepat waktu. Ah, Kirain tepat waktu. Sholat tepat waktu, ngaji, terus nggak datang ke Allah saat butuh doang gitu. Nah terus paling yang kedua tuh so many things sih. Kayak banyak hal yang bisa dibawa dari CMS, dari hal positif, dan aku pasti akan selalu ngerasain hal baik itu yang bakal kepake banget di kuliah nanti. Ya kalau dari aku sih paling yang pasti religi tuh. Religi tuh kan luas tuh kan. Nggak hanya cuman sholat, pasti ada adab. Terus cara kita bersosialisasi. Nah itu tuh udah ada di semua religi. Jadi yang paling bisa aku jaga mungkin ya, semoga insya Allah aku jaga itu dari sisi religinya. Tapi kalau bawa Umar kan nggak mungkin. Aku mau Maaf. Kalau aku mungkin pengen jadi pengen wujudin cita-cita sih, pengen jadi pebisnis lah misalnya. Bisnis yang mungkin juga membawa nilai-nilai yang diajarin nama CMS dari sini juga, kayak misalkan dari sisi cara bersikap atau religinya, jadi kayak menjaga akhlaknya gitulah sebagai pebisnis juga. Nah, kalau aku mungkin karena sesuai dari prodi aku juga kan, aku ngambil fakultas kedokteran tuh. Nah mungkin setelah itu aku bisa menyembuhkan orang-orang, pasien-pasien juga, dan setelah aku misal mendapatkan cukup banyak untuk uang misal, nah aku mau banget bisa ngajak orang tua naik haji. Amin. Udah. Oh, udah. Kayak Raya gajinya 30 miliar. Tuh kerja di perusahaan. Kebetulan saya ngambilnya di bioteknologi. Waduh. Jadi saya pengen Bangun. dipekerjakan oleh Elon Musk buat bikin vaksin. Nah, gitu. Elon minimum. Bikin kayu putih. Enggak, paling enggak.
secara itu bercanda aja. Tapi amin. Sampai sih nggak nolak gitu kan gaji 1 miliar gitu kan. Nah, selain pengen jadi kayak Raya, nggak tahu kenapa dari dulu tuh dari kecil saya pengen banget punya impian bangun masjid sama banyak-banyak sedekah karena duitnya banyak gitu. Amin. Intinya bermanfaat buat orang lain gitu cita-citanya. Oh, udah saya. Jadi kita kembali ke laptop. Oh, masih. Ya, jadi untuk harapan kedepannya sih, aku yang pasti sukses. Itu keinginan semua orang sih pasti, kalau sukses. Tapi untuk spesifiknya aku pengen jadi teknokrat sih, yang dimana itu bisa bermanfaat bagi nusa bangsa dan masyarakat lah untuk mendorong kehidupan. Karena tahu kan Indonesia saat ini kayak gimana. Lanjut. Pesan untuk Insan Cendekia Magnet School, semoga tetap tetap menjadi sekolah yang menanamkan nilai-nilai yang religius, terus juga tentang akhlak, adab, juga disiplinnya. Terus mungkin bisa menjadi sekolah yang lebih berkembang lagi, mungkin dari sistem pendidikan, dari cara mengajar, atau sama mungkin bisa menambah kegiatan-kegiatan lebih seru lagi buat murid-murid baru ntar lagi. Dari aku pesan buat ICMS, ya jangan kangen ya aku pergi. Aku pergi. Karena ya terus di situ semoga sebelum aku atau enggak mungkin sesudah aku lulus aku pengen banget lihat masjidnya udah dibangun. Amin banget. Kepar. Makasih 3 tahunnya dan semoga selalu jadi sekolah yang menekankan adab. Kalau saya dari dulu ngeliat sekolah ini tuh adabnya dikedepankan terus. Semoga sampai saya sekolah ini bertahun-tahun tetap mengedepankan adab daripada segalanya gitu. Kalau dari aku sih, aku berharap sekolah ini makin bagus. Amin. Semua hal. Soalnya dari SD aku udah lulus, makin bagus. Dari SMP makin bagus, infrastruktur itu dibanyakin. Nah, SMA ini semoga makin bagus segalanya. Amin. Terima kasih banyak teman-teman sudah ngobrol bersama kita, sharing-sharing. Semoga ini jadi motivasi buat darinya. Semoga cita-cita kalian tercapai. Amin. Dan dilancarkan urusan kalian untuk di jenjang pendidikan selanjutnya. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.